Sementara aksi nekat dilakukan sekelompok pemuda yang melakukan aksi freestyle di Jalan Trans Sulawesi di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ya, pemirsa, adegan berbahaya tersebut dilakukan demi konten media sosialnya. Jangan pernah mengikuti adegan berbahaya ini. Beberapa orang remaja ini nekat melakukan aksi freestyle demi sebuah konten. Padahal tempat mereka melakukan aksi merupakan jalan Trans Sulawesi yang padat kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus. Aksi ini kerap kali mereka pertontonkan ke media sosial, sehingga tak jarang mendapatkan kecaman dari berbagai komentar. Bahkan tak sedikit video mereka yang terguling hingga terpental diposting demi mendapatkan banyak penonton di media sosial. Pihak Satlantas Polres Tanah Toraja mendapat sejumlah laporan akan aksi freestyle tersebut dan akan menindak sesuai dengan aturan yang ada serta melakukan pencarian kepada para pelaku yang dapat membahayakan keselamatan pengendara lainnya. Pelaku freestyle yang merupakan salah satu target operasi daripada operasi keselamatan Pahlawa 2024, kita kenakan pasal 283 menggunakan kendaraan tidak layak tidak wajar. Warga berharap aksi freestyle beberapa pemuda yang viral di media sosial segera ditindaki oleh pihak kepolisian karena selain membahayakan diri mereka juga membahayakan nyawa pengendara dan memberikan contoh yang buruk di tengah masyarakat. Bagaimana ya kalau orang tuanya lihat? Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga tidak bisa mengendalikan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil mewah Porsche menabrak minibus di Jalan Tol Porong, Surabaya. Akibat kecelakaan itu, pengemudi dan penumpang minibus dilarikan ke rumah sakit karena alami luka. Kecelakaan dengan melibatkan sebuah mobil mewah Porsche di Jalan Tol Minggu siang terjadi di KM 768400 Tol Porong arah Surabaya. Diduga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan saat kecepatan tinggi. Sebuah Porsche warna hijau menabrak bagian belakang sebuah minibus yang melaju di depannya. Akibat kerasnya benturan membuat bodi belakang minibus ringsek masuk ke dalam, sementara pengemudi dan seorang penumpang di dalamnya mengalami luka. Kejadiannya selepas dari gerbang Porong, selanjutnya Grand Livina ini bergerak di lajur tengah. Sampainya di TKP KM 768400 dengan tiba-tiba ditabrak dari belakang kendaraan Porsche yang berwarna hijau. Korban di dalam Grand Livina terdiri dari satu keluarga, bapak, ibu, dan anak. Untuk bapak dalam kondisi luka ringan atau luka robek di bagian kepala bagian belakang. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, kedua bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di Makolantas Polresta Sidoarjo. Sementara pengemudi dan seorang penumpang minibus menjalani perawatan medis di rumah sakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, banjir yang melanda Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah sejak 3 hari lalu semakin tinggi. Ya, tim gabungan membantu evakuasi warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir mengepung permukiman penduduk di 12 RT di Desa Dorang, Kecamatan Nalumsari, Jepara, Jawa Tengah Minggu pagi. Ketinggian banjir mencapai 1,5 meter. Banjir yang terus meninggi memaksa warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Aparat kepolisian bersama TNI, BPBD, serta relawan SAR membantu evakuasi warga dengan menggunakan perahu kano dan perahu karet. Evakuasi diutamakan untuk lansia dan anak-anak. Saat proses evakuasi berlangsung, petugas berjibaku berjalan di tengah genangan banjir setinggi dada orang dewasa. Kami TNI, Polri, kemudian relawan, BPBD, SAR sedang mengevakuasi para penduduk dari rumah-rumahnya untuk kita bawa ke balai desa tempat yang lebih tinggi. Di sana kita dirikan dapur umum, kemudian juga tim kesehatan kita terjunkan
kemudian juga ada dari petugas trauma healing. Kita bersinergi bersama dengan seluruh komponen stakeholder untuk membantu warga masyarakat. Banjir di Desa Dorang terjadi akibat luapan aliran Sungai Serang Welahan Drainase. Luapan air sungai memasuki area persawahan hingga menggenangi permukiman penduduk. Akibat banjir ini sebanyak 3.134 warga terdampak. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, banjir masih juga belum surut di sejumlah wilayah di Demak, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya disebabkan karena luapan sungai, tetapi juga tanggul yang jebol. Tanggul sungai irigasi Jeratun Seluna di Duku Tugu, Demak, Jawa Tengah kembali jebol. Derasnya arus menerjang rumah-rumah yang berada tidak jauh dari tanggul. Tidak ada korban dalam peristiwa ini karena warga sekitar telah mengungsi saat tanggul sempat jebol sebelumnya. Ratusan pengungsi tersebar di sejumlah titik, salah satunya di SPBU Desa Wonoketinggal yang berjarak 5 km dari pusat banjir. Wah, sini ada banyak kakak. Terus ini nanti sahurnya gimana, Pak? Alah ya, udah ada sahur. Ngasih siapa? Tanggul Sungai Jeratun ini menjadi pertahanan terakhir pengendalian banjir bagi kawasan Desa Ngemplik Wetan. Akibat debit air yang semakin bertambah, luapan banjir juga mencapai Desa Cangkring Rembang di Kecamatan Karanganyar. Ini tadi pagi ini, menjelang siang ini tadi udah Barusan ini naik karena apa? Imbasan dari sana tuh Karanganyar, dari Kedung Banteng, terus dari Wonorejo ini, di sini sampai sini. Ini tadi ya terhingga, sudah 2 kali ini loh. tadi sampai berapa tingginya, Bu? Tingginya Kalau di rumah saya tuh segini. Saya setinggang 1 meter ya. Warga berharap bantuan petugas untuk segera menangani tanggul yang jebol. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Pekalongan, Jawa Tengah masih bertahan di beberapa lokasi. Kondisi para pengungsi saat ini sangat memprihatinkan dan mereka mulai mengeluh sakit dan kekurangan bahan kebutuhan sehari-hari. Beginilah suasana salah satu posko pengungsian di Pekalongan dan tercatat 200 pengungsi berada di aula Kecamatan Pekalongan Barat ini. Dan para pengungsi mengeluh sakit terutama gatal-gatal dan juga kembung serta demam. Sementara pengungsi balita sangat butuh popok, susu, minyak angin dan juga makanan tambahan. Lokasi pengungsian lain berada di SDN Tirto 3, Musola dan beberapa lokasi lain. Dan jumlah total pengungsi berkisar 400 jiwa dengan kondisi yang memprihatinkan. Banjir hingga kini masih merendam ribuan rumah di wilayah Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dan ketinggian air di beberapa lokasi masih berkisar 50 cm hingga berkisar 1 meter. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di lokasi banjir, kita telah terhubung dengan rekan Sukma Wijaya di Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Demak, dan rekan Suryono Soekarno di Kampung Baru, Tirto, Pekalongan Barat, Pekalongan, Jawa Tengah. Namun terlebih dahulu kita akan menuju ke Demak, pemirsa, ada rekan Sukma Wijaya di sana. Ya, rekan Sukma, selamat siang. Bagaimanakah kondisi ketinggian banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Selamat siang, Pram. Selamat siang, Sisa. Selamat siang, pemirsa. Tadi saya berada di Tanggul Angin, Kecamatan Karanganyar, merupakan jalur pantura antara Demak, Kudus, perbatasannya. Dan kita bisa melaporkan terkait dengan banjir akibat Sungai Wulan yang jebol. Kondisi debit air terus meningkat. Ada kemungkinan juga di lokasi hulu sungai terjadi curah hujan tinggi sehingga gelontoran ataupun debit banjir terus mengalir ke kawasan setempat. Dan kalau kita melihat dari banjir yang terjadi di Demak merupakan banjir yang sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu,
dan itu dimulai dari Kecamatan Sayung, Pranggen, mulai Guntur, Wonosalam, Dempet, dan terakhir merupakan di Kecamatan Karanganyar yang terbesar akibat tanggul Sungai Wulan yang jebol. Di dalam banjir di Kabupaten Demak ini terjadi bukan hanya luapan atau limpasan air sungai, namun juga merupakan tanggul jebol. Mungkin Anda bisa melihat bagaimana kondisi saya di lokasi Tanggulangan ini, bahwa di sini masih ada upaya dari tim relawan untuk melakukan evakuasi. Dari sini bisa dilihat tim sedang istirahat. Dan di sudut sana lagi juga ada tim dari relawan sedang melakukan koordinasi dan istirahat. Di depan saya merupakan jalur untuk alat berat yang rencananya akan melakukan perbaikan tanggul Wulan yang jebol kemarin. Untuk sampai saat ini, karena elevasi ketinggian air antara sungai dengan limpasan yang di pemukiman masih berbeda ketinggian, akhirnya dari petugas belum bisa melakukan perbaikan. Jadi beliau, maksud saya, mereka mengumpulkan beberapa material yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depan. Dan untuk pemerintah Kabupaten Demak ini masih konsentrasi, untuk melakukan evakuasi dan penempatan warga korban banjir ke lokasi-lokasi pengungsian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sedikitnya ada 24 titik lokasi maksud saya, untuk lokasi pengungsian di wilayah Kabupaten Demak dan 3 lokasi di Kabupaten Kudus. Baik, terima kasih rekan Sukma atas laporannya ya sejauh ini dari Demak. Selanjutnya kita akan menuju ke Pekalongan, pemirsa. Sudah rekan kami Suryono Sukarno yang siap dengan laporan di sana. Rekan Suryono, seperti apa ketinggian air di lokasi Anda melaporkan siang hari ini? Ya, Pram, jika kontinggen banjir di beberapa lokasi di Pekalongan memang belum surut. Seperti saya di belakang saya ini, di lokasi saya ini Kampung Baru, sekitar 1 meteran masih merendam sekitar 200-an rumah di sini. Ini adalah lokasi terparah di Kota Pekalongan yang terkena banjir. Bisa saya bawa Anda untuk sedikit jalan-jalan. Kondisi kampung ini memang sekarang sudah sepi, namun karena sebagian mereka mengungsi dan mereka saat ini sebagian di pengungsian. Banjir ini diperparah dengan tanggul yang ada di seberang pemukiman ini limpas dan juga beberapa retak sehingga cukup membahayakan. Dan ini beberapa warga masih bertahan di rumah untuk sekedar menjaga keamanan. Saya bersama dengan Pak RT, ini Pak RT Pak Ivanuddin dari RT 4 Tirto. Bagaimana Pak kondisi banjir untuk saat ini? Untuk saat ini ketinggian air 1 meter lebih, dan alhamdulillah untuk warga sendiri untuk sudah di pengungsian di Aula Kecamatan Pekalongan Barat. Kebutuhannya apa Pak yang besar? Ya, kebutuhan untuk warga yang tidak mengungsi ya nanti kemungkinan ada nasi bungkus, dan untuk para bapak-bapak yang ada pompa mobil itu juga disuplai dari kecamatan atau lurah. Oke, terima kasih Pak Iwanuddin. Dan juga bisa saya informasikan bahwa rumah di sini sekitar 200 sampai 300 rumah ini kondisinya di dalam juga sudah tidak memungkinkan untuk tidur atau menempati diri, sehingga mereka sebagian besar memang mengungsi. Pengungsian ada masih di beberapa lokasi, terutama di Aula Kecamatan Pekalongan Barat dan SD Tirto 3, juga beberapa rumah warga dan musola serta masjid di sekitar daerah ini. Untuk kebutuhan yang paling mendesak adalah kebutuhan pokok dan popok bayi, susu, serta makanan siap saji untuk anak-anak. Demikian, Pram. Oke, baik. Itu dia ya laporan dari Suryono Sukarno langsung di Pekalongan, dan sebelumnya tadi sudah ada rekan kami Sukma Wijaya langsung di Demak. Semoga banjir segera surut di daerah Jawa Tengah saat ini. Terima kasih rekan-rekan dan tetap waspada. Sementara itu pemirsa, truk pengangkut logistik terguling setelah menerjang banjir di jalur Pantura Kaligawe Semarang. Sementara itu, kawasan wisata pantai Teluk Kawur, Jepara, Jawa Tengah hancur akibat diterjang banjir. Truk ini terguling ketika nekat menembus banjir. Truk asal Cirebon, Jawa Barat yang akan menuju Surabaya, Jawa Timur tak disangka
roda truk terperosok lubang hingga seketika badan truk terjungkal. Banjir di sekitar Semarang memang sudah surut, namun di beberapa wilayah masih juga mengalami banjir dengan ketinggian setengah meter. Dan seperti di kawasan bawah jembatan tol Kaligawe, ketinggian air mencapai setengah meter sehingga pengendara mesti berhati-hati ketika melintas. Dan untuk mencegah kejadian serupa, warga secara sukarela memandu para pengendara agar melintas genangan banjir yang dinilai aman. Sementara itu pemirsa, fasilitas objek wisata pantai Teluk Kaur, Jepara, Jawa Tengah hancur akibat diterjang banjir pada Minggu pagi. Kerusakan parah terjadi pada sepanjang jalan di kawasan pantai, di mana pondasi bangunan belasan warung hingga bangunan landmark bantuan Kementerian dan Kelautan Perikanan. Pedagang khawatir jika kerusakan itu tidak segera diperbaiki, mereka tidak bisa berdagang saat libur Lebaran nanti. Dengan kejadian ini, pemerintah desa Teluk Kaur akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Jepara agar objek wisata segera diperbaiki. Ya, pemirsa, kritis terhadap cacat demokrasi dan konstitusi di Indonesia, Guru Besar UGM Yogyakarta Profesor Kunchoro dirundung di media sosial. Tidak hanya itu saja, pakar psikologi UGM ini juga pernah didatangi orang yang tak dikenal dan mendapat pesan WhatsApp dengan menggunakan foto profil logo KPK. Sejak bersikap kritis dengan mengeluarkan petisi yang ditujukan untuk Presiden Jokowi dan pemerintahan yang dipimpinnya, pada 31 Januari lalu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengaku mendapatkan perundungan dan dugaan intimidasi. Perundungan tersebut Profesor Kunchoro terima melalui media sosial. Tak hanya itu saja, kediaman Guru Besar Psikologi UGM ini juga pernah didatangi oleh orang tak dikenal. Kemudian yang didatangi ada orang yang mengaku dari Kalimantan Selatan datang, tapi tidak jelas juga gitu. Dia hanya pada satpam, kemudian ditanya apakah sudah ada perjanjian belum, ternyata tidak. Hari kedua dia datang lagi dengan satpam, dia marah-marah. Pasca pemilu 2024, Profesor Kunchoro lagi-lagi menerima dugaan intimidasi melalui WhatsApp dari seseorang dengan nomor menggunakan foto profil logo KPK. Dugaan intimidasi ini diduga ada hubungannya dengan aksi moral bertajuk Kampus Menggugat Tegakkan Etika dan Konstitusi yang digelar Sivitas Akademika UGM pada 12 Maret lalu. Orang yang membuli itu di atas nomor WA-nya itu menggunakan kop KPK. Nah, yang ini saya dibuat seperti itu, saya tidak takut karena tidak benar. Mosok KPK kemudian pada saya seperti itu. Nah, ketika saya gertak bahwa akan saya laporkan, setelah itu dia diam, tidak ada punya pengaruh apa-apa. Meski mendapatkan serangkaian dugaan intimidasi, namun tekad Profesor Kunchoro dalam menegakkan moral etika berdemokrasi tak pernah kendor. Namun ia juga menegaskan jika petisi dan gerakan kampus bukanlah didorong kebencian terhadap Presiden Jokowi, melainkan demi masa depan demokrasi dan konstitusi Indonesia. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko Ayus melaporkan. Kita ke KPU RI yang rencananya akan mengumumkan penetapan hasil pemilu 2024 hari ini. Ya, rapat pleno penetapan digelar usai rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa selesai dilaksanakan. Rencananya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan mengumumkan hasil pemilu 2024, namun dengan catatan apabila telah menyelesaikan rekapitulasi suara di 5 provinsi yang tersisa. 5 provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Tim KPU Jawa Barat dijadwalkan tiba di kantor KPU Pusat pada Senin pagi. Kemudian KPU Papua Barat Daya akan tiba pada Senin siang. Sementara tim KPU Papua, Papua Pegunungan, dan Maluku diagendakan tiba Senin malam. Pada Minggu malam, KPU masih menggelar rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah.
20 Maret merupakan batas akhir rekapitulasi suara dan harus dilakukan penetapan hasil pemilu 2024. Rencananya Jabar Senin tanggal 18 Maret pagi hari, kemudian Maluku secara prinsip Senin 18 Maret. Sebagian teman-teman posisinya akan ada di Jakarta jam 20. Kemudian Papua tiba di Jakarta Senin pada pukul 19. Kemudian Papua Pegunungan juga begitu, Senin 18 Maret pukul 19, dan Papua Barat Daya akan di Jakarta tanggal 18 Maret pukul 12 siang waktu Indonesia Barat di situ. Jadi kalau kita lihat perkembangannya, sebagaimana update-update yang selalu juga kita lakukan, tentu kami optimis bahwa kemudian tenggat waktu 20 Maret tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilu secara nasional akan tenggat tetap tanggal 20 Maret. Bahwa kemudian apakah lebih cepat dibandingkan tenggat itu soal lain. Tapi kalau teman-teman hampir setiap saat kan terupdate ya perkembangan saat ini provinsi mana dan kemudian dinamikanya seperti apa. Yang penting itu. Saat ini KPU Pusat telah menyelesaikan rekapitulasi suara untuk 32 provinsi di Indonesia. Pasangan Prabowo Gibran unggul di 30 provinsi, sementara pasangan Anies Muhaimin unggul di 2 provinsi. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum terpantau unggul di provinsi manapun. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Gedung KPU RI Jakarta. Ya, rekan Galuh, selamat siang. Ya, rekan Galuh, pukul berapa tepatnya KPU akan mengumumkan hasil pemilu? Siang. Selamat siang Prisa, Pram, dan pemirsa, bahwa saat ini Komisi Pemilihan Umum rencananya akan menetapkan hasil pemilu 2024 setelah menyelesaikan keseluruhan hasil rekapitulasi dari 38 provinsi di Indonesia. Namun sejauh ini KPU baru menyelesaikan rekapitulasi dari 33 provinsi, yang artinya masih 5 provinsi lagi yang belum dilakukan rekapitulasi, di antaranya adalah Jawa Barat, Papua, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan juga Maluku. Dan pagi ini dijadwalkan tim KPU dari Jawa Barat tiba di KPU Jakarta untuk memberikan hasil suara yang ada di wilayah Jawa Barat pada pagi hari tadi, kemudian pada siang hari disusul oleh Papua Barat Daya, kemudian pada malam hari pukul 7 yaitu Papua dan Papua Pegunungan, dan pada pukul 8 malam nanti akan diserahkan hasil suara dari wilayah Maluku. Sehingga dapat dipastikan bahwa proses rekapitulasi untuk 5 provinsi tersisa akan dimulai pada malam hari, dan kemungkinan pengumuman juga akan dilakukan pada malam hari ataupun pada dini hari atau pada besok hari, dan kami masih belum dapat memastikan. Namun berdasarkan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 bahwa hasil penetapan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU bisa dilakukan setelah 3 hari usai pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi, yang artinya sudah dilakukan berjenjang sejak tanggal 15 Maret hingga tanggal 20 Maret 2024. Dan sejauh ini juga rencananya akan ada aksi demonstrasi yang akan dilakukan oleh Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi pada pukul 1, sehingga personil kepolisian juga sudah disiagakan di sini untuk melakukan pengamanan terkait hasil rekapitulasi yang akan ditetapkan hari ini rencananya. Demikian, kembali ke Anda, Prisa dan Pram. Terima kasih rekan Galuh, selamat bertugas kembali. Kita nantikan ya hasil rekapitulasi rencananya malam hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Bulan suci Ramadan ternyata tidak menyurutkan para pelaku kejahatan untuk beraksi. Ya pemirsa, di Kota Malang viral video CCTV yang menunjukkan aksi komplotan emak-emak pencopet beraksi di Pasar Besar Malang. Sebuah video rekaman kamera pengawas viral di media sosial yang diunggah di akun Facebook bernama Si Viera. Video tersebut menunjukkan aksi 2 pelaku pencopet yang terjadi di lantai 2 Pasar Besar, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Dua pelaku itu adalah ibu-ibu mengenakan jilbab. Mereka mencoba mencopet barang milik seorang wanita di sebuah toko pakaian pada pukul 10 Minggu pagi. Satu pelaku pura-pura memilih pakaian, sementara temannya bertugas menutupi aksi pelaku yang sibuk mengambil uang dari tas korban. Alhasil uang sebesar 5 juta rupiah melayang. Masyarakat pun diimbau lebih waspada saat berbelanja. Letakkan barang berharga yang Anda bawa di bagian badan yang mudah diawasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, tradisi ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di berbagai daerah berbeda dan unik. Ya, seperti di Purwakarta, Jawa Barat, warga mengisi waktu luangnya jelang berbuka dengan kegiatan ekstrim, yaitu berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api. Ngabuburit atau kegiatan jelang berbuka puasa dari berbagai daerah di Indonesia beragam dan unik. Namun di Purwakarta, Jawa Barat, warga ngabuburit dengan melakukan kegiatan yang tidak biasa, bahkan cenderung berbahaya. Sesaat jelang bedung maghrib, warga berkumpul dan berjalan-jalan di sepanjang rel kereta api Stasiun Pleret. Ini sama siapa aja, Bu? Sama anak-anak. Ini lagi. Bu nggak khawatir, Bu, ngabuburit di jalan kereta? Enggak. Nggak takut, Bu? Nggak takut tempat kereta? Kan ada itunya petugasnya. Dikasih tahu kalau ada kereta nanti gimana, Bu? Ya minggir aja. Meski telah diperingati berulang kali oleh petugas, warga tetap bandel dan terus ngabuburit sambil menyaksikan kereta yang lalu lalang. PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 2 Bandung menghimbau kepada warga masyarakat yang berada di Stasiun Pleret untuk tidak melakukan kegiatan ngabuburit di stasiun karena kegiatan ini membahayakan keselamatan juga melanggar peraturan atau undang-undang. PT KAI Daop 2 Bandung berharap tradisi ngabuburit di stasiun kereta dipindah ke lokasi lain. Karena selain mengganggu perjalanan kereta, kegiatan ini juga membahayakan keselamatan warga. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tidak hanya ngabuburit, ini untuk mengisi suasana puasa ada juga di pesantren tunarungu pemirsa. Kita terhubung dengan rekan kami Anissa Rizkia di pesantren tunarungu Darul Asom, Sleman, Yogyakarta. Selamat siang rekan Anissa. Seperti apa kegiatan saat Ramadan di pesantren Darul Asom? Ya, selamat siang Pram dan juga Prisa. Saat ini saya berada di Pondok Pesantren Tunarungu yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Kalau dilihat saat ini sedang dilakukan proses belajar mengajar, yakni menghafal Al-Quran yang diperuntukkan bagi santriwan yang ada di pondok pesantren ini. Suasana begitu khusyuk dan juga khidmat begitu ya. Saya bisa katakan ini mengaji dalam sunyi dan memang mereka begitu khusyuknya melantunkan ayat demi ayat dengan huruf hijaiyah standar Madinah yang sudah diajarkan begitu. Huruf yang dilantunkan ini huruf Arab yang memang sudah diajarkan sesuai dengan ajaran yang universal begitu di negara manapun, tidak hanya untuk di negara Indonesia. Nah, saya akan berbincang dengan salah satu ketua yayasan di sini sekaligus beliau pengajar, Ustadz Kafi. Assalamualaikum Ustadz. Nah, boleh disampaikan Ustadz, ini kurikulum yang diajarkan cukup berbeda dibandingkan pondok pesantren lainnya. Karena memang diperuntukkan bagi anak-anak tuli yang mereka memiliki hambatan pendengaran begitu. Ini sedang murojaah atau menghafal Al-Quran. Boleh disampaikan, dijelaskan begitu Ustadz? Oke, jadi mereka ini kebetulan sedang murojaah, yaitu mengulang hafalan Quran mereka, yang dimana mereka ini murojaah menghafalkan huruf per huruf. Nah, ini contohnya seperti Bimo ini dia dari Pemalang, dia menghafalkan surat Al-Fajr. Betul, surat Al-Fajr. Lalu di sini ada yang sedang kitabah.
Nah, ini kitabah ini mereka menuliskan hafalan Quran mereka. Salah satunya ini Azman sedang menuliskan hafalan Quran surat An-Naba, amma yatasa'alun. Gitu mungkin. Selain murojaah, kemudian ada kitabah, adakah kurikulum lain juga yang diajarkan kepada para santri di sini? Betul. Jadi kita di sini mengajarkan juga seperti fikih, akidah, akhlak, bahkan ekstrakurikulernya juga seperti memanah dan bela diri juga, lalu kemandiriannya seperti tata boga, menjahit begitu. Nah, kalau dilihat ini kan dalam kelas murojaah ada beragam usia, Ustadz. Lantas bagaimana ini mengklasifikasinya? Sesuai dengan kemampuan mereka menerima pembelajaran baru, kemampuan mereka untuk menghafalkan, maka itu beda kelas begitu. Jadi tidak sesuai dengan umur. Begitu. Yang paling muda usianya 7 tahun tadi saya sudah berbincang. Kemudian ada yang 20 tahun. Nah, ini yang paling ahli di sini Ustadz sudah berhasil menghafalkan berapa juz ini? Yang paling banyak sekarang masih dicetak oleh Rafa. Rafa ini hafalannya 16 juz, usianya 15 tahun. Masya Allah. Nah, dia dari Tangerang. Nah, yang menariknya lagi selain mereka juga menghafalkan satu persatu surat begitu Ustadz, ada juga ujiannya. Tadi disampaikan juga pada saat jam 11:30 siang tadi ya, baru saja selesai ujiannya. Ini bisa diceritakan kepada pemirsa juga? Boleh. Jadi ujian mereka ini ada ujian teori juga, lalu ada ujian praktek juga. Seperti praktek sholat, lalu seperti ujian teori fikih, akidah, dalil-dalil. Itu mereka juga ada seperti ujian bahasa Arab, bahasa Inggris, dan Indonesia sendiri, begitu. Oke. Dan selain itu juga diujikan ke pihak syekh yang ada di Madinah juga ya secara online. Jadi itu untuk ujian Al-Qur'annya itu langsung ke syekh di Madinah. Itu secara online. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Kafi atas waktunya. Selamat melanjutkan untuk melakukan pengajaran lagi. Dan itu Prisa dan juga Pram, begitu menariknya bahwa kegiatan di Pondok Pesantren Darul Asyom ini cukup berbeda dibandingkan pondok pesantren lainnya. Dan saat ini memang proses belajar mengajar pun masih diteruskan hingga nantinya mereka juga selain bisa menghafal Al-Quran, mereka juga bisa menafsirkan dan juga menuliskannya secara utuh begitu. Demikian laporan sementara dari Yogyakarta. Saya ucapkan selamat berpuasa untuk semuanya. Dan Anissa, luar biasa ya, keterbatasan tidak menghalangi untuk semangat beribadah. Betul. Ya pemirsa, ini meski lebaran masih 3 pekan lagi pemirsa, awal Ramadan tiket kereta api sudah terjual sebanyak 1,4 juta tiket. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita terhubung dengan rekan Jen Cahyani di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selamat siang rekan Jen, boleh disampaikan laporannya terkait penjualan tiket sejauh ini seperti apa? Baik, selamat siang Pram, Prisa, dan juga pemirsa. Saat ini berdasarkan informasi dari PT KAI sendiri memang betul sudah 1,4 juta tiket terjual dari 3 juta tiket atau 3 juta kursi periode Lebaran 2024 yang disiapkan oleh PT KAI sendiri. Dan ini memang penjualan tiket periode Lebaran 2024 memang banyak terjual habis pada periode dari H-10 Lebaran hingga H+10 Lebaran, yakni dari tanggal 31 Maret hingga 21 April 2024. Dan untuk Daop 1 Jakarta sendiri dari Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan juga beberapa stasiun lainnya ini menyediakan 844.000 kursi atau sekitar 1.500 perjalanan pada periode mudik Lebaran tahun ini. Dan untuk tiket secara keseluruhan ini memang masih ada sekitar 50% lebih yang belum terjual. Dan ini dari PT KAI sendiri saat ini sedang mempersiapkan periode penjualan tambahan tahap berikutnya. Diharapkan masyarakat dapat bersiap untuk pembelian tersebut. Saya kembalikan ke Anda di studio, Pram dan Prisa. Oke. Baik, melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih rekan Jen Cahyani. Berarti dari 3 juta begitu ya, 1,4 berarti masih ada setengahnya lah ya. Sisanya ya, nunggu THR mungkin. Oke, kita ke informasi lainnya pemirsa, di mana sejumlah mahasiswa dari negara tetangga memilih pesantren di Jember menjadi tempat mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Ya pemirsa, suasana dan makanan Indonesia menjadi daya tarik para mahasiswa luar negeri datang ke pesantren. Selintas tidak ada yang berbeda dari pesantren Nuris II yang berada di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur ini.
Namun beberapa dari para santri adalah mahasiswa luar negeri yang mengisi Ramadan di sini, seperti negara Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada bulan Ramadan tahun ini, para santri baik dari dalam negeri dan luar negeri melebur menjadi satu untuk taraweh, tadarus, dan kegiatan islami lainnya. Selain itu, para santri juga diajarkan kewirausahaan. Kalau dulu itu mahasiswa Thailand itu banyak, itu sampai ratusan. Namun COVID kemarin banyak yang pulang ke Thailand, jadi sekarang itu sisa hampir 30-an. Alhamdulillah menyenangkan Ramadan di Indonesia. Alasannya itu orang Indonesia itu sangat nge-care gitu ke saya gitu. Ini nanti Lebaran balik ke sana atau gimana? Ke Thailand atau gimana? Tidak. Tetap di sini ya. Siapa sangka selain banyak teman yang ramah, masakan Indonesia yang enak, serta nuansa belajar yang menyenangkan menjadikan mahasiswa luar negeri betah dan enggan pulang. Pengelola Ponpes pun memiliki cara untuk mengatasi kendala bahasa antar mahasiswa. Ini mungkin kesulitan bahasa, tapi kita atasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab sehingga bisa berkomunikasi lancar dengan teman-temannya yang rata-rata di sini mahasiswa semua. Untuk kegiatan Ramadan sendiri seperti apa, Gus, barangkali? Di samping kegiatan mengaji yang seperti biasanya, jadi khatmil Quran, mengaji kitab, belajar berinteraksi dengan masyarakat sekitar, pertukaran budaya lah ya, budaya kita seperti ini, budaya Thailand seperti apa, budaya Malaysia seperti apa, budaya Singapura seperti apa, biar sama-sama tahu, mungkin dilebur dalam kegiatan bulan Ramadan ini semenjak bulan Ramadan. Diharapkan nantinya terdapat mahasiswa dari negara lainnya, seperti negara Timur Tengah yang belajar dan menimba ilmu agama di Nuris II, sehingga dapat memberikan manfaat dan pengalaman yang berbeda di tiap tahunnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah tumbuhnya usaha UMKM, berbagai jenis pinjaman disediakan untuk mendukung masyarakat memulai dan mengembangkan usahanya. Nah, salah satunya adalah kredit usaha rakyat syariah yang menawarkan bunga yang rendah. Pegadaian hadir dan memeriahkan acara Tablik Akbar, nikmatnya Ramadan yang digelar iNews TV di lapangan Raden Wijaya, Kota Mojokerto. Hadir di stand acara Tablik Akbar, para karyawan Pegadaian menyapa para pengunjung dan memperkenalkan produk baru mereka, yaitu kredit usaha rakyat syariah. KUR Syariah, Pegadaian adalah pinjaman kepada nasabah tanpa menggunakan anggunan atau jaminan barang. Syaratnya adalah nasabah harus sudah memiliki usaha yang layak dan produktif. Sementara nominal pinjamannya minimal Rp1 juta dan maksimal Rp50 juta. Sejak digulirkan tahun 2022 lalu, KUR Syariah telah memiliki 4.000 lebih nasabah aktif di Kota Mojokerto. Bunga rendah dan tanpa jaminan membuat KUR Syariah Pegadaian jadi pilihan utama pelaku UMKM. Ingin memperkenalkan bahwa Pegadaian itu punya produk yang sungguh sangat membantu UMKM, yaitu namanya produk KUR Syariah, yaitu kredit usaha rakyat, yaitu kredit program pemerintah yang sewa modal cukup ringan, yaitu hanya 2,9% dalam 1 tahun. Nah, persahabat bagi teman-teman UMKM yang ingin menggunakan atau kesulitan modal, silakan datang ke Pegadaian, karena KUR ini adalah kredit yang cukup murah, fleksibel, dan yang paling utama tanpa barang jaminan. Tablik Akbar nikmatnya Ramadan yang digelar iNews TV di lapangan Raden Wijaya dihadiri ribuan penonton, dipandu oleh David Khalik dan Inara Rusli, serta menampilkan sejumlah artis dan pendakwah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.